Jadi bagaimanapun juga organisasi atau perusahaan atau kita saja yang sebagai pengguna atau sebagai konsumen kadang-kadang harus mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi orang yang memproduksi barang dan jasa. Tentu saja akan dituntut untuk mengikuti daripada perkembangan teknologi. Di dalam fungsi operasional, pengembangan teknologi mempunyai bidang. Misalnya yang pertama, berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Itu yang pertama akan berkaitan dengan peralatan yang digunakan, mesin-mesinnya, gitu. Teknologinya itu yang mana yang dipergunakan oleh perusahaan atau organisasi itu. Jadi peralatan atau mesin produksinya itu dapat menimbulkan penambahan dana untuk investasi. Jadi dampak dari apa? Dari penggunaan teknologi atau menggunakan peralatan tadi atau mesin yang digunakan itu dengan sendirinya akan terjadi penambahan atau menimbulkan penambahan dana untuk investasi. Jadi kalau kita beli mesin kan sama saja dengan kita sedang melakukan investasi. Dan di situ biaya produksi untuk pengolahan diharapkan lebih murah. Jadi digunakannya teknologi itu diharapkan diantaranya berkaitan dengan biaya produksi yang semakin karena dengan menggunakan teknologi baru tadi atau dengan menggunakan mesin baru tadi diharapkan keuntungannya semakin baik atau pendapatannya semakin baik yang mana nantinya akan berakibat pada keuntungan yang semakin baik. Makanya setiap di dalam kita melakukan evaluasi studi kelayakan dari penggunaan mesin, biasanya kan perusahaan itu kalau kita mau menggunakan mesin, kadang-kadang ada beberapa pilihan. Meskipun mungkin teknologinya sama, tetapi mesin itu diproduksi oleh beberapa perusahaan atau beberapa merek gitu. Itu merek mana yang mau dipilih? Tentu saja itu salah satu hal yang diharapkan terjadinya biaya murah dari pengolahan yang dilakukan. Itu teknologi. Jadi dampak teknologi yang pertama berkaitan dengan peralatan. Terus yang kedua, bahan yang diolah. Dengan teknologi itu akan berdampak kepada bahan yang diolah. Nah, bahan yang diolah itu yang dimaksud adalah dapat menimbulkan penggantian bahan yang dibutuhkan atau jumlah pemakaian bahan yang lebih hemat dan efisien. Jadi penggunaan bahan itu lebih hemat dan efisien. Misalnya dengan digunakannya teknologi itu bahan bakarnya lebih hemat dan akhirnya juga menimbulkan pekerjaan yang lebih efisien karena mungkin bahan bakarnya lebih hemat. Kalau kita menggunakan motor itu jadi ya tentu saja pilih kendaraan yang hemat bahan bakar. Dan selain itu terjadinya satu efisiensi dari waktu dan lain sebagainya.
yaitu bahan yang diolah. Jadi kalau berkaitan dengan manajemen operasional atau berkaitan dengan produksi barang dan jasa, bisa saja dengan pergantian teknologi yang digunakan, bisa saja bahan bakarnya atau bahan bakunya atau bahan-bahan yang kita butuhkan oleh suatu organisasi mengalami suatu perubahan. Perubahannya apa? Mungkin bisa saja lebih banyak. Karena apa? Kapasitasnya besar. Tapi kapasitas yang besar, pengerjaannya itu lebih hemat dan lebih efisien. Memang nampaknya biayanya, pengadaannya semakin tambah banyak, tetapi itu lebih hemat dan lebih efisien. Misalnya, kalau kita pesan bahan baku sedikit dan besar, tentu saja lebih menguntungkan pemesanan yang dalam jumlah besar. Tapi kalau mesinnya kapasitas kecil, pemesan yang banyak, akhirnya terjadi pemborosan. Karena apa? Akhirnya perusahaan harus menyiapkan gudang yang besar. Karena produksinya kapasitasnya kecil. Sehingga dibutuhkan gudang untuk persediaan yang cukup besar. Selain juga biasanya juga gudang daripada hasil produksinya. Jadi bahan yang diolah itu akan berdampak kepada bahan yang diolah, teknologi itu diantaranya. Selain tadi berkaitan dengan peralatan, juga berkaitan dengan bahan yang diolah. Yang ketiga, teknologi itu akan berdampak kepada apa? Cara pengolahannya. Cara pengolahan itu akan lebih sederhana, sehingga dapat menciptakan biaya operasional yang murah. Jadi kesederhanaan itu atau lebih memudahkan kepada pengguna, itu yang akhirnya diharapkan biaya operasionalnya lebih sedikit, lebih murah. Tidak ribet, udah ribet, boros, ya. Bingung kan manajer operasionalnya. Karena itu cara pengolahan itu dengan teknologi akan berdampak kepada cara pengolahan yang lebih sederhana. Sama saja dengan sepeda motor. Sepeda motor zaman dulu kan manual. Manualnya dulu awal-awal pakai kopling, masuk gigi. Terus setelah itu sudah tidak pakai kopling, tapi langsung tetap masuk gigi. Setelah itu meningkat lagi teknologinya menjadi murni dari apa? Tanpa tetap menggunakan gigi, tapi sudah otomatis. Kita mau kecepatan berapa itu nanti giginya menyesuaikan sendiri. Jadi perusahaan sudah membuat sedemikian rupa perputaran dari mesin itu sudah menyesuaikan dengan kecepatannya. Kalau dulu kecepatannya sekian, gigi 1, gigi 2 kecepatan sekian. Kalau gigi 2 kecepatannya lebih tinggi dari kemampuan yang seharusnya, maka gasnya terlalu besar dan mesin cepat panas dan lain sebagainya. Nah, itu perkembangan teknologi. Dan nantinya perkembangan teknologi berikutnya dengan teknologi yang 5 dan 6, apalagi 6, 5 saja sudah mengarahkan kepada suatu penggunaan teknologi yang sudah cukup bagus. Jadi kalau nanti sampai ke 6,